Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang persiapan kita, terutama untuk ayah-ayah yang ada di rumah yang kena dampak dengan kejadian wabah yang sangat luar biasa. Terutama untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk ayah-ayah tercinta, di mana dulu pernah mengatakan janji bahwa aku akan menjadi imam untukmu. Maka pada saat ini kita dituntut sekali untuk bagaimana nanti bisa menjadi imam, bukan saja dalam berumah tangga, tapi tentu dalam pelaksanaan ibadah sholat, terutama ibadah sholat tarawih. Untuk itu saya mengajak, masih ada waktu, sekarang tidak ada kata terlambat, kisar 3 minggu lagi lah. Mari kita bersama-sama untuk betul-betul mempersiapkan diri menjadi seorang imam untuk istri dan anak tercinta kita di rumah masing-masing tentunya. Syukur bagi yang tidak kena aturan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi tentunya bagi yang dilarang untuk berjamaah di masjid ini sangat luar biasa. Di satu sisi memang itu adalah hikmah, di mana kita harus mempersiapkan diri dan menggali tentu, kemudian menghafalkan ayat-ayat supaya nanti bisa menjadi imam. Namun juga bisa menjadi musibah, di mana ketika tarawih di masjid-masjid dilarang dan tidak dilaksanakan, kemudian di rumah-rumah pun karena ayah takut salah karena belum bisa dengan alasan, kemudian tidak melaksanakan sholat tarawih. Untuk itu rasanya sangat penting sekali kita mempersiapkan diri dengan baik, terutama di dalam bacaan Al-Quran. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang aturan baca Fatihah, terutama yang sangat penting sekali, karena ada sebahagian hadis Nabi yang mengatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak diakui, tidak sah salatnya bagi orang yang ketika sholat tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Untuk itu tentunya tuntutan bagi kita bukan hanya sekadar bisa membaca surat Al-Fatihah, namun aturan bacanya harus mengikuti aturan tajwid tentunya. Baiklah, di dalam ilmu tajwid, membaca Al-Quran terutama di dalam sunat tarawih, ada yang cepat sehingga semua dari mulai basmalah sampai ayat terakhir yaitu waladhdallin, ada yang disambung, namun ada juga yang dipisah-pisah. Nah, ini kebanyakan yang disaksikan di kampung-kampung atau baik di kota maupun di kampung, yang belum memahami tentang aturan baca ini, ada sedikit kesalahan tentunya. Kalau di dalam membaca Al-Quran maka disebut dengan lahnun, ya. Kesalahan itu ada dua, ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Untuk itu menggunakan waqaf dan wasol, terutama yang saya tekankan dalam menggunakan waqaf dan wasol. Ini
harus betul-betul diperhatikan dengan baik oleh imam ya. Mulai dari saat ini ayah-ayah tercinta yang ada di rumah belajar dengan tekun untuk membuka Al-Fatihah. Bisa jadi kita hafal tapi hafalnya hanya sebatas hafal cangkem kalau kata orang dulu. Untuk itu ada kesempatan baik, ada hikmah terbaik buat kita. Ada kesempatan, masih ada waktu sebelum Ramadan tiba, kita siapkan dengan baik untuk menjadi imam buat istri dan anak tercinta kita, supaya sholatnya sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti aturan-aturan Rasulullah SAW, sehingga sholat kita berharap jika syarat dan rukunnya dan tata caranya benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama di dalam aturan ilmu tajwid untuk menyambungkan basmalah dan surat, terutama kalau di dalam salat, karena ta'awudnya itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang juga mengatakan tidak dibaca ta'awudnya, yang penting dari basmalahnya, dan basmalah pun masih berikhtilaf di sana, ada yang jar, ada yang qasar, ada yang sama sekali tidak dibaca. Penting sekali untuk mewasolkan aturan ini, jika mau diwasolkan, jika ataupun tidak diwasolkan. Maka dalam aturan ilmu tajwid ada 4 aturan hukum membaca ta'awud, basmalah dan surah. Dan penekanan yang paling penting adalah ketika mewakofkan dan mewasolkan, ini harus dicatat baik-baik. Di dalam aturan wakof itu artinya berhenti, dan berhenti itu harus mengambil napas, gitu. Kecuali saktah. Kalau saktah, kita berhenti, tahan napas, dan mempunyai niatan untuk dilanjutkan kembali, seperti ada dalam 4 tempat di Al-Quran itu. Oke, kita akan mulai di dalam Fatihah. Ulang lagi, aturan membaca ta'awud, basmalah dan surah itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang penekanan yang paling penting di sini adalah membaca, menyambungkan basmalah dan surah, karena kita persiapan untuk pelaksanaan ibadah tarawih. Contoh, saya berikan contoh. Jadi kalau mau waslu kullin harus diwasol semua, maka wasol semua. Mau dikot kullin atau dipisahkan semua, maka mesti dipisahkan semua. Atau ada yang waslul basmalah bis surah faqat. Berarti kita menyambungkan basmalah dan surat saja. Kita satu persatu kita ambil dari yang qat kullin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disebut dengan qat'u kullin, atau dipisahkan semua ayat, dipisahkan semua Fatihah, dipisahkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil napas. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita ambil napas. Ar-Rahmanir-Rahim, ambil napas lagi. Jadi jangan sampai seperti ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menurut aturan ilmu tajwid itu tidak termasuk. Wasol bukan, wakof juga bukan. Oke. Untuk yang kedua, waslu kullin di dalam membaca Fatihah, atau sebahagian diwasolkan karena keterbatasan napas. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dibagi dua. Jadi ada yang diwasol, gitu, ada yang diwaqaf. Nah, ini sangat penting sekali. Sekali lagi sangat penting sekali. Jadi jangan sampai ketika kita nanti mengimami salat, untuk ayah-ayah tercinta, perhatikan tata bacaannya. Dari sekarang dibuka Fatihahnya, diulang-ulang, tatap kita kalimatnya, sehingga bacaan kita betul-betul baik. Karena salah satu rukun terpenting di dalam salat adalah bacaan Fatihah. Di samping itu tentu penunjangnya adalah surah-surahnya. Untuk yang 23 rakaat gitu ya, bagi yang hafal Al-Quran tentu sangat mudah untuk melaksanakan ibadah tarawih ini. Namun bagaimana dengan yang memang hafalan kurang begitu ya. Nah, untuk itu dari mulai sekarang saya sarankan untuk semua dihafal dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Itu untuk 23 rakaat biasanya dipakai. Jadi rakaat pertama kita baca surat At-Takasur, rakaat kedua balik ke Al-Ikhlas. Kemudian Al-Asr, kemudian Fatihah, ya. Kemudian surat Al-Humajah, kemudian kemudian Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Fil, lanjut lagi ke Al-Ikhlas lagi, kemudian surat Al-Quraish ke Al-Ikhlas lagi, surat Al-Ma'un ke Al-Ikhlas lagi, kemudian surat At-Takasur ke Al-Ikhlas lagi, surat Al-Kafirun ke Al-Ikhlas lagi, rakaat keduanya selalu Al-Ikhlas. Ini untuk yang terbatas sekali lagi. Kemudian surat An-Nasr ke Al-Ikhlas lagi, dan surat Al-Lahab ke Al-Ikhlas lagi. Itu sudah 20 rakaat gitu ya. Jadi untuk yang 23 rakaat hafalkan dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Nah, kemudian tentu untuk yang 11 ini sudah mencakup ya. Untuk yang 11 rakaat tentu ini sudah mencakup. Untuk itu hafalkan sekali lagi surat-surat pondok minimal dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Oke. Saya berikan satu contoh. Membaca surat Al-Fatihah sampai rakaat pertama, dan rakaat keduanya, rakaat pertama membaca surat Fatihah dan surat At-Takasur, rakaat keduanya yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Oke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Oke? Dikira itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita masih ada waktu di kisaran 3 minggu lagi untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan tidak ada kata untuk tidak melaksanakan sholat sunat tarawih dengan alasan karena tidak siap untuk menjadi imam. Oke? Oke, baiklah. Di sini kita menunjukkan kepada keluarga kita
terutama menjadi teladan untuk anak kita. Jangan sampai nanti kita ditertawakan anak, ayahanda tercinta, ayah-ayah tercinta. Oke, video ini teruntuk sahabat-sahabatku tercinta yang pernah duduk di bangku SD bersama, juga yang pernah duduk di bangku SMP bersama. Kemudian untuk sahabat-sahabatku yang pernah duduk di bangku kuliah, dan juga yang paling penting untuk anak-anakku tercinta, anak-anak SMA dan juga anak-anak aliyah, alumni-alumni juga. Dan mohon koreksinya buat guru-guru tercinta, mohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian ini. Motivasi ini saya ambil dikarenakan situasi yang sangat memprihatinkan hari ini, terutama mengganggu kepada pelaksanaan ibadah tarawih sebagaimana biasa kita laksanakan di masjid-masjid dengan secara berjamaah. Dan sementara kali ini kita punya hambatan, jika dilaksanakan dipaksakan tentu akan berurusan dengan aturan pemerintah. Nah, untuk itu sekali lagi penekanannya adalah kita siapkan dengan baik sehingga ketika jatuh pada bulan suci Ramadan posisi kita sudah siap. Oke, itu hikmah dibalik wabah yang terjadi di negeri ini saat ini untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan video yang disampaikan ini bermanfaat. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.